Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita telah memasuki di pelajaran yang ketujuh. Dan kali ini saya akan membahas di pelajaran hari Selasa dengan judul penganut teisme yang skeptis. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penganut teisme yang skeptis ya. Ini memiliki arti ya bahwa pandangan bahwa Tuhan itu ada, tetapi kita harus skeptis terhadap kemampuan kita untuk memahami alasan Tuhan untuk bertindak atau tidak bertindak dalam situasi tertentu ya. Jadi itu adalah pemahaman tentang penganut teisme yang skeptis yang saya dapat tahu ya. Nah, namun di pelajaran kita kali ini kita akan membahas ya apa itu penganut teisme yang skeptis ya. Di pelajaran sekolah sahabat kita, Allah berfirman dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, jadi rancangan Allah jauh lebih tinggi dari rancangan apa yang kita pikirkan. Ya, kita bahkan tidak dapat membayangkan betapa rumitnya rencana Allah ya bagi sejarah. Mengingat hal ini, mengapa kita harus berharap untuk mengetahui apa alasan Allah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam berbagai situasi. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita melihat tadi di Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9 ya, mengajarkan bahwa pikiran dan rencana Allah jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa dipahami manusia. Dalam konteks ini, teisme skeptis menyatakan bahwa meskipun kita tidak selalu mengerti alasan Allah, kita tetap percaya bahwa Dia memiliki tujuan yang terbaik untuk kita, ya. Lalu di sini juga kita melihat ya, di pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan penganut teisme yang skeptis adalah orang yang percaya bahwa Allah mempunyai alasan yang baik untuk apa yang telah dilakukannya. Namun karena pengetahuan kita yang terbatas, maka kita tidak perlu berharap untuk mengetahui apa alasan-alasan tersebut. Penganut teisme yang skeptis itu bersikap skeptis mengenai kemampuan manusia untuk menyadari atau memahami sepenuhnya alasan-alasan Allah ya, sehubungan dengan kejahatan di dunia ini. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pelajaran kita ini membahas ya bagaimana kita mempercayai adanya Tuhan, tetapi kita tidak bisa memahami apa rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Di Mazmur 73 menggambarkan bagaimana pemazmur merasa gelisah melihat orang jahat yang hidup makmur, sementara orang benar menderita. Namun perspektifnya merubah ketika ia masuk ke bait suci dan menyadari bahwa ada hakim yang adil dan memberikan penghakiman pada waktunya. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana pemazmur berpikir bahwa ini kok orang yang berbuat jahat mereka seperti ini ya, tetapi itu di pemikirannya ya. Kita tidak tahu apa yang pemikiran dari Tuhan kepada mereka ya. Tuhan memberikan sesuatu yang baik ya, yang menurut kita saja kita tidak tahu, tetapi Tuhan memiliki pandangan yang lebih baik ya daripada kita. Jadi dari pelajaran kita di hari ini kita dapat beberapa makna ya yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan ya. Percaya pada rancangan Allah dalam kehidupan. Seringkali kita tidak mengerti mengapa hal buruk terjadi, namun kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar yang mungkin belum bisa kita lihat sekarang. Ya, seringkali kita berpikir ya, seringkali kita kalau terjadi sesuatu kepada kita, kok Tuhan seperti ini sih? Tapi sebenarnya apa? Yang Tuhan mau memberikan kepada kita adalah hal yang baik yang kita tidak tahu ke depannya. Ya, tidak iri dengan keberhasilan orang jahat. Seperti pemazmur, kita mungkin tergoda untuk merasa iri terhadap orang jahat yang tampaknya sukses. Namun kita harus ingat bahwa penghakiman Allah akan datang pada waktunya. Lalu yang berikutnya, menjaga iman di tengah ketidakpastian. Saat menghadapi ketidakadilan, kita harus tetap setia kepada Allah, mengingat bahwa Dia adalah hakim yang adil dan menegakkan kebenaran. Ya, jadi ketika orang lain berbuat jahat, sudah kita tidak perlu mengurus mereka, biar saja Tuhan yang mengatur mereka ya. Kita tidak perlu menghakimi orang lain ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita di hari ini adalah meskipun kita
mungkin tidak memahami sepenuhnya alasan di balik berbagai peristiwa di dunia ini, kita dapat percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik. Masalah kejahatan dan ketidakadilan bukanlah tanda bahwa Allah tidak peduli, tetapi bagian dari rencana yang akan dinyatakan pada waktu yang tepat. Ya, dengan memahami doktrin penghakiman dan bait suci, kita dapat memiliki ketenangan bahwa Allah akan menggerakkan keadilan pada akhirnya. Oleh karena itu, kita diajak untuk tetap setia dan percaya kepadanya meskipun ada banyak pertanyaan yang belum terjawab saat ini. Ya, jadi ketika kita memiliki sekali masalah dalam kehidupan, memiliki banyak pencobaan-pencobaan ya, kita lakukan saja dengan senang hati. Ya, karena apa? Ketika Tuhan memberikan kita pencobaan, itu adalah mungkin kedepannya akan menjadi hal yang baik bagi kita. Jadi biarlah dengan pembelajaran kita pada kali ini kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan pada rancangan-rancangannya yang terbaik untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.